Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran kali ini, kita membahas tentang kumpulan-kumpulan rumus di dalam Microsoft Excel. Namun, untuk konsep kali ini kita bahas yang sedikit lebih komplit ya teman-teman ya. Jadi, di mana nanti penggunaan dari rumus-rumusnya itu adalah penggunaan gabungan rumus. Nah, jadi sebelum teman-teman sampai ke video pembelajaran ini, teman-teman harus cek dulu di playlist channel kita. Di dalam Microsoft Excel itu sudah ada pembahasan tentang bagian per bagian dari rumusnya. Apa sih fungsi dari if, apa fungsi dari mit, dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat di video pembelajaran kita yang sebelumnya ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah sampai ke tahap itu langsung saja kita mulai. Di sini, bagian jenis kereta api, kita akan mengambil datanya dari mana? Kita bisa lihat tabel bantunya, teman-teman. Ini dia, tabel bantunya. Jadi, tabel bantunya itu, kalau dia SBM, Sri Bilah Malam, SRR itu Sri Ratu R. Oke, ini dia kodenya ya. Ini kode untuk mengambil jenis kereta api. Nah, posisinya di mana? Ini dia, di bagian tengah. Kalau teman-teman perhatikan di karakter ke-5 ya, SBM, SBM, SRR itu dia posisinya. Bagaimana cara pengambilannya? Yuk kita mulai. Di sini kita ganti saja teman-teman. Di sini kita bisa kasih kodenya ya. Jadi caranya ini kita blok tabel bantunya. Lalu di sini misalkan kita buat aja jenis KA. Tanpa spasi ya, jenis KA. Oke, langsung kita pakai sama dengan di sini berarti kita kan harusnya menggunakan fungsi VLOOKUP, teman-teman. Kita ambil fungsi VLOOKUP. Maka dari itu kita boleh ketikkan VLOOKUP. Buka kurung, lookup value-nya apa? Lookup value adalah kode yang mau diuji. Benar ya teman-teman ya? Kode yang mau diuji itu kan bukan semua, tapi di bagian tengah. Maka kita pakai fungsi mit. Oke. Nah, setelah itu, mit, klik teksnya, titik koma, start 6. Berarti karakter keberapa yang mau diuji? Karakter ke-5 tadi teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Dimulai dari karakter ke-5 sebanyak 3 karakter. Inilah yang menjadi lookup value-nya. Artinya berarti dicek kode di bagian tengah. Titik koma, tabel array. Tabel bantunya di mana? Ini dia tadi, kita sudah ganti namanya menjadi jenis KA. Oke. Titik koma, kolom indeksnya. Jadi di dalam VLOOKUP, kolom indeksnya itu adalah kolom keberapa yang mau diambil datanya. Nah, di sini kan ada 2 kolom, teman-teman. Ingat, jangan hitung dari kolom A ya. Karena tabel bantu jenis kereta api itu terletak pada kolom ke B mulai ini dia. Jadi kolom pertama, kolom kedua. Yang mau kita pakai adalah kolom kedua. Maka ketikkan 2. Titik koma, true or false. Ya, jadi teman-teman bisa cek ya di video sebelumnya kita juga sudah ada membahas tentang apa sih fungsi range lookup ini ya. Kita pakai 0 saja atau true. Setelah itu enter, maka di sini masuk jenis kereta apinya adalah Sri Bilah Malam. Kita boleh drag. Oke. Kita boleh drag atau kita boleh copy paste ya. Seperti ini, maka hasilnya muncul. Nah, ini dia teman-teman untuk mencari data dari atau mencari kolom dari jenis kereta api. Nah, sekarang kelasnya, kelas kereta api. Nah, kelas kereta api itu bisa dilihat dari sini, teman-teman. Kalau dia eco, berarti kelasnya adalah ekonomi. Kalau dia bis adalah bisnis, EK itu ada eksekutif. Di mana kodenya? Lagi-lagi di bagian tengah, teman-teman. Kalau kita perhatikan itu terletak pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, terletak pada karakter ke-10. Oke, nah berarti konsepnya sama seperti tadi.
Di sini kita boleh kasih dulu ya teman-teman ya. Nama misalkan kita buat aja sini kelas KA, kelas kereta api ya. Oke, langsung saja teman-teman. Sama dengan lagi-lagi penggunaan kita adalah VLOOKUP. Yang menjadi lookup value atau kode yang mau diuji adalah di bagian tengah dari kolom kode. Berarti bagian tengah, teksnya adalah kode, titik koma, start name-nya tadi yang mau kita uji terletak pada karakter keberapa tadi teman-teman? Boleh dihitung ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mulai dari huruf E ya. Terletak pada karakter ke-10 dan itu ada 3 karakter teman-teman. Eko, bis, eke itu ada 3 karakter. Tutup kurung. Titik koma, tabel array-nya tadi adalah kelas KA. Titik koma. Nah, yang mau diambil mana? Nah, di sini teman-teman boleh cek ada 4 kolomnya. Berarti yang kita ambil adalah kolom kedua. Ekonomi, bisnis, eksekutif itu terletak pada kolom kedua. Lalu 0. Tutup kurung, enter. Nah, maka di situ nanti sudah ada tulisan eksekutif ya teman-teman ya. Benar, kita cek. Ini dia EK. EK itu adalah eksekutif. EK eksekutif ya. Nah, boleh di copy paste di situ. Oke, ini dia teman-teman ya. Bisnis, eko, ekonomi, pas ya. Nah, sekarang kode penumpang. Nah, kode penumpang ini dia teman-teman. Lagi-lagi kita menggunakan fungsi dari VLOOKUP. Dimana kalau A itu anak-anak, D itu dewasa. Dimana kode yang mau diujinya? Ini dia di bagian kanan. Bagian kanan ya teman-teman ya, bukan bagian tengah. Oke, maka kita boleh ketikkan sama. Sebelumnya di sini kita boleh buat namanya ya teman-teman ya. Kita buat di sini kode KA. Kode usia aja deh, kode usia. Oke, kita lanjut. Sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya atau kode yang mau diuji di mana? Bagian kanan dari kode. Berarti bagian kanan adalah right. Buka kurung. Teksnya adalah alamat selnya. Titik koma, number-nya berapa karakter? 1. Karena apakah dia A atau D? Berarti hanya 1 karakter. Titik koma. Tabel array-nya sudah kita ganti tadi namanya menjadi kode usia. Titik koma. Kolom indeks lagi-lagi yang kita pakai adalah kolom kedua yang mau diambil ya teman-teman. 0 atau true ya. Kita cek ini A, anak-anak, pas ya. Baru kita boleh drag. Nah, sekarang kita masuk berikutnya adalah harga tiket. Oke, kita masuk berikutnya adalah harga tiket. Mana di harga tiket? Ini dia teman-teman. Di sini yang perlu teman-teman perhatikan, harga tiketnya adalah jika ekonomi anak-anak itu 60.000, jika ekonomi dewasa 75.000. Jadi berbeda harga tiketnya. Oke, nah bagaimana cara pencariannya ini? Kita lanjut teman-teman. Ini tadi sudah kita kasih nama ya. Namanya adalah kelas KA. Boleh dilihat di name box-nya. Maka di sini boleh diketikkan sama dengan VLOOKUP. Buka kurung. Lagi-lagi kode yang mau ditunjukkan echo bis, berarti ini dia di bagian tengahnya juga tadi ya. Berarti mid, buka kurung. Setelah itu alamatnya titik koma, start name-nya kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tadi ya. Titik koma 3. Titik koma, tabel array-nya adalah ini tadi. Apa namanya? Namanya tadi adalah kelas KA. Ini ya namanya ya. Nah, titik koma. Kolom indeksnya. Bagaimana dengan kolom indeksnya? Nah, ingat teman-teman tadi kalau seandainya dia anak-anak, maka
tiketnya 60.000. Berarti sini kita pakai pengujian. Jika untuk kolom indeks 6 ya teman-teman ya, jika kode penumpangnya adalah anak-anak, titik koma, maka kolom yang diambil itu adalah kolom yang ketiga, teman-teman. Benar ya? Selain itu, kolom keempat yang diambil. Ini yang menjadi kolom indeks 6-nya. Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Jadi artinya, kalau seandainya kodenya itu atau kode penumpangnya adalah anak-anak, ini dia anak-anak ya, maka kolom ketiga yang diambil. Ini dia, value if true-nya adalah 3. Namun jika selain itu dia kolom keempat yang dewasa. Setelah itu titik koma 0. Maka kita boleh tutup kurung. Kita lihat nih eksekutif anak-anak. Eksekutif anak-anak itu 100.000 teman-teman. Pas ya. Kita akan coba cek yang lain. Benar atau tidak. Kita boleh copy paste. Tuh. Eksekutif dewasa 115.000. Bisa teman-teman ya. Nah itu dia untuk harga tiket ya. Sekarang waktu keberangkatan ini dia. Waktu keberangkatan juga diambil dari fungsi VLOOKUP teman-teman. Kalau P D-nya jam sekian, S atau siang jam sekian, malam jam sekian. Maka kita boleh masukkan di mana dia, ini dia. Kodenya yang ke ini dia teman-teman, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kode yang ke-8, ke-8 ya, satu karakter. Maka sama dengan VLOOKUP mid text kode ke-8 atau karakter ke-8 satu karakter yang diujikan M, P atau pagi, S atau siang, M atau malam, hanya satu karakter. Titik koma berketepatan kita belum kasih nama kode nama tabel bentuknya, jadi kita blok aja teman-teman ya. Namun ingat waktu kita blok seperti ini jangan lupa dikunci menggunakan fungsi absolut. Apa fungsi absolut? Teman-teman boleh cek di video pembelajaran kita sebelumnya. Titik koma, kolom kedua. Titik koma, 0. Maka muncul nanti waktu keberangkatannya. Kita cek ya. S siang itu jam 15 sampai 21. Benar nggak ini dia? Berarti benar teman-teman ya. Di sini boleh kita tuliskan. Sekarang total harga. Total harga katanya adalah jika di atas total harga ini dia. Yang pertama berarti kita kalikan teman-teman ya. Kita kalikan. Berarti sama dengan harga tiket dikali jumlah pesanan. Enter. Lalu di-pastekan. Dapat hasilnya sekarang diskon. Katanya diskonnya jika total harganya di atas sama dengan 250.000, diskonnya 4% dari total harga, selain itu 0. Berarti if, karena pakai kondisi ya, jika alamat sel dari total harga lebih besar atau sama dengan 250.000, diskonnya tadi adalah 4% dari total harga. Selain itu 0. Kita boleh tuliskan. Ada beberapa yang dapat diskon ya. Setelah itu kita boleh kasih tanda atau simbol mata uang teman-teman menggunakan format cell ya yang ada di Microsoft Excel. Oke, kita pakai currency aja. Ini kita
pakaikan kata lembar. 1 lembar gitu ya. Kita okekan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Untuk contoh dari fungsi gabungan di dalam Microsoft Excel. Semoga video ini berguna, bermanfaat bagi kita semuanya ya teman-teman. Terima kasih.